Mereka sudah pernah lawan Atalanta, lawan Inter, lawan Napoli, lawan Juventus dan dapat 7 poin dari 12. Itu lumayan banget, makanya nggak heran Milan bisa ada di papan atas. Mereka konsisten menang lawan klub kecil dan klub besar. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Serie A. Apa kabar teman-teman? Saat ini Serie A sudah memasuki Giornata 11. Berarti sudah selesai nih, fase awal musim sudah selesai. Sekarang beranjak ke pertengahan musim. Berarti hampir semua klub sudah memiliki pakem strategi yang jelas, sudah tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan tantangannya pun pasti sudah berubah ya. Kalau di awal musim kan tantangannya adalah stamina yang belum sempurna, kemudian adaptasi strategi. Nah, kalau di pertengahan musim biasanya menjadi tantangan terbesar karena semua tim dianggap sudah punya level yang sama dalam hal strategi dan stamina. Berarti tantangannya adalah faktor cedera, kemudian kelelahan. Jadi rotasi itu penting. Terlebih nanti di bulan November sampai dengan Desember ada Piala Dunia. Jadi ini benar-benar nih tantangannya saat ini adalah faktor manajemen stamina ya, karena jadwalnya padat, rotasi pemain menjadi kunci, termasuk kemampuan pelatih dalam mencari alternatif strategi atau alternatif pemain ketika ada badai cedera. Ini klasemen terakhir teman-teman. Kalau dilihat dari 8 besar, ini terpaksa nih gue perlebar jadi 8 besar karena peringkat 8-nya Juventus. Biasanya kalau di Serie A itu disebutnya top 7 ya, 7 besar. Juventus di peringkat 8, jaraknya dengan Napoli sebagai kapolista itu 10 poin. Ya relatif masih sangat amat terjangkau. Cuma di sini menjadi catatan adalah Juve menurut gua adalah tim dengan belanja paling mengerikan ya, top mercato. Nilai transfernya dianggap salah satu yang paling baik musim ini, tapi ternyata ada di peringkat 8 berjarak 10 poin dari Napoli yang melepas 2 legendnya, 2 bintangnya yaitu Insigne dan Martens. Jadi luar biasa banget Napoli. Tapi kalau mengingat sepak terjang Spalletti yang memang dikenal sangat ngebut di awal musim, gue sebagai Interisti sangat merasakan Spalletti itu ngebut di awal musim. Ntar Februari mulai kedodoran. Jadi gue rasa peringkatnya Napoli masih sangat amat bisa digoyang. Terlebih nanti ada Piala Dunia. Kelelahan dan cedera pemain bisa menghancurkan semua gambaran yang terjadi di awal musim. Lalu jarak Juve sebagai peringkat 8 dengan top 4 zona Liga Champions juga cuma 5 poin. Ini masih sangat amat terjangkau. Menurut gua perburuan Scudetto masih sangat amat terbuka untuk semua tim ya, tidak hanya untuk 4 besar atau bahkan Napoli dan Milan saja. Di pertandingan terakhir Giornata 11 nih ada 2 big match kemarin. Dan yang luar biasa, Napoli ngalahin Roma tanpa Raspadori dan Simeone. Ini mengerikan banget, ini luar biasa banget. Karena Napoli selama ini ditinggal Osimhen cedera. Dan yang jadi penyerang tengah adalah Raspadori Simeone. Nah, Raspadori Simeone kemarin nggak jadi pemain inti. Jadi skuadnya Napoli benar-benar komplit. Dan yang lebih mengerikan lagi dari Napoli waktu lawan Roma kemarin adalah backnya. Mereka pakai Juan Jesus. Gila, dia di Inter aja di sia-sia dan sempat main di Roma juga jelek. Tapi ini kemarin Juan Jesus main lawan Roma. Dia berduel langsung dengan Belotti, Tammy Abraham, dan Zaniolo. Hasilnya clean sheet, ngeri banget. Menurut gue salah satu tim yang paling ngeri yang udah ngebut sejak awal musim dan semakin mantap di pertengahan musim ini adalah Lazio. Ya, di big match kemarin lawan Atalanta mereka menang 2-0, 2 gol tanpa balas. Bahkan sebelumnya Lazio juga bisa menang lawan Fiorentina 4-0. Sarri menurut gue luar biasa banget sih di musim kedua ini. Menurut gue bahkan lebih bagus dibandingkan Mourinho-nya Roma ya di musim kedua. Ada 3 catatan positif gue untuk Sarri. Yang pertama, dia benar-benar mereformasi skuad Lazio ya di jendela bursa transfer musim lalu. Bisa-bisanya dia ngerekrut Vecino yang nggak kepake di Inter, banyak cedera, dan musim ini Vecino ngeri banget. Dan bahkan ini sekarang main tanpa Immobile ya, cedera tapi tetap bagus ternyata. Artinya Sarri tidak bergantung ke 1-2 pemain saja. Namun walaupun tidak bergantung ke 1-2 pemain, menurut gua ada 3 kunci utama, ada 3 pilar utama di strateginya Sarri musim ini, yaitu jelas masih Immobile, kemudian SMS yang makin bertaji. Terus yang ketiga adalah Zaccagni. Luar biasa banget Zaccagni sebagai penyerang kiri. Gue rasa dia layak untuk masuk tim nasional Italia sih. Dan yang utama lagi, Sarribol tidak kehilangan jati dirinya. Lazio bermain cantik. Kemudian yang menjadi menarik di Giornata 11 kemarin adalah Udinese akhirnya kalah
lawan Torino, bukan lawan tim papan atas. Apakah ini pertanda Udinese mulai kehabisan bensin? Dan di Giornata 11 ini ada tim yang mulai menemukan bentuk permainannya. Sepertinya ya, ini Sampdoria akhirnya meraih kemenangan pertama, 3 poin pertama untuk musim ini setelah ganti pelatih Dejan Stankovic. Dan ini ada fakta menarik teman-teman, gue ambil dari Italian Football TV. Poin yang diambil ketika Big Seven gitu ya, top 7 saling beradu. Makanya tadi kalau gue bilang gue pakainya top 8 nih, karena Juventus ada di peringkat 8. Sementara kalau Italian Football TV dia nyebutnya top 7, tapi Udinese nggak dimasukin nih, nggak dianggap. Menurut data mereka, ketika top 7, klub 7 besar itu saling berhadapan, tim yang paling banyak meraih poin adalah Napoli, sempurna. Mereka menang lawan Lazio, menang lawan Milan, menang lawan Roma. Mengerikan banget. Milan saat ini dengan Roma menjadi tim yang paling banyak menghadapi klub-klub besar. Dan poinnya luar biasa sih Milan, gila dia. Mereka sudah pernah lawan Atalanta, lawan Inter, lawan Napoli, lawan Juventus dan dapat 7 poin dari 12. Itu lumayan banget, makanya nggak heran Milan bisa ada di papan atas. Mereka konsisten menang lawan klub kecil dan klub besar. Sementara Inter ambiar banget. Dari 3 tim yang dihadapi, mereka tidak meraih poin sama sekali. Kalah lawan Lazio, kalah lawan Milan, kalah lawan Roma. Makanya kemarin Lautaro Martinez dalam sesi wawancara ditanya apakah Inter masih menargetkan Scudetto. Lautaro Martinez dengan gamblang dia menjawab, kami sudah tidak memikirkan Scudetto karena kehilangan banyak poin. Tapi ini jelas banget sih, parah. Kemudian teman-teman ada fakta menarik lainnya. Zaniolo yang kita sebut-sebut sebagai wonderkidnya Italia, ternyata sejak debut dia baru mencetak 18 gol plus assist, ya kombinasi gol dan assistnya jumlahnya 18, tapi kombinasi kartu kuning dan kartu merahnya 30. Ini jangan-jangan dia malah justru jadi the new Balotelli ya. Kemudian fakta menarik musim ini, Deulofeu pemain Udinese sudah mencetak kombinasi gol dan assist sebanyak 10. Waduh, ini luar biasa banget. Gue sebagai Interisti berharap dia dibeli aja deh, tuker sama Korea. Parah, Korea jelek banget teman-teman. Oke, terakhir teman-teman, silakan lihat di layar. Gue bikin ini nih, ini 8 besar. Peringkat 1 ada Napoli, kemudian Milan, Lazio, Atalanta, Roma, Udinese, Inter, Juventus sampai dengan Giornata 11 itu peringkatnya. Gua ingin coba mengutak-atik, menebak-nebak sampai dengan sebelum Piala Dunia, berarti ada 4 pertandingan lagi, kira-kira klasemennya seperti apa. Untuk lawan-lawan yang tersisa, kalau gua kategorikan yang terberat adalah lawan di 10 besar, posisi klasemen 10 besar. Napoli masih akan berhadapan dengan Atalanta, Udinese. Menurut gue akan menang. Ini yang paling menguntungkan dari 4 jadwal sisa. Menurut gue Milan, mereka tidak ada lawan tim yang ada di 10 besar. Lawannya klub-klub papan bawah semua. Yang paling berat justru Lazio, Atalanta, Inter, Juve nih, karena harus menghadapi 2 tim yang sama-sama lagi on fire banget. Sementara Milan paling diuntungkan. Atas dasar ini, melihat 4 jadwal tersisa di Giornata 15 atau sebelum Piala Dunia nih, yang kapolista akan tetap Napoli dengan poin 41. Lalu peringkat 2-nya menurut gue tetap Milan dengan 38 poin. Di peringkat 3 sampai dengan 5 ada 3 tim yang nilainya sama nih, Lazio, Roma, dan Inter. Poinnya sama 31, posisi 3, 4, 5 dengan 31 poin. Lalu di bawahnya ada Atalanta, Udinese, dan yang terakhir nggak beranjak adalah Juventus. Jadi tidak ada perubahan di posisi peringkat 1 dan 2 dan di nomor 8, tetapi jarak poinnya sepertinya akan sangat jauh banget nih. Kalau sekarang jarak antara Juve dan Napoli hanya 10 poin, tapi nanti di Giornata 15 menurut prediksi gue jaraknya melebar menjadi 12 poin, dan ini akan sangat berbahaya bagi Juventus untuk perburuan Scudetto kalau di pertengahan musim jaraknya 12 poin. Gue juga berikan catatan untuk di kompetisi Eropa. Itu yang gue kasih bintang adalah klub yang menurut gue akan lolos ke kompetisi Eropa. Saat ini Napoli ada di peringkat 1 di klasemen Liga Champions, Milan ada di peringkat 3, Lazio peringkat 3 di Liga Eropa. Roma juga ada di peringkat 3 di Liga Eropa, Inter peringkat 2, Juve peringkat 3. Tapi dari keseluruhan tim tersebut, menurut gue yang akan lolos ke babak berikutnya adalah Napoli, Milan akan lolos babak knockout Liga Champions. Begitu juga Inter. Menurut gue Lazio akan lolos ke babak berikutnya di Liga Eropa. Jadi yang gugur menurut prediksi gue adalah Roma dan Juventus. Juventus akan turun ke Liga Eropa, sementara Roma udah gugur lah di Liga Eropa. Udah ya, berarti nggak ada kompetisi Eropa sama sekali untuk Jose Mourinho. Sekian dari gue teman-teman, itu pendapat gue. Untuk pendapat teman-teman gimana? Apakah setuju untuk klasemen akhir sebelum Piala Dunia akan seperti ini? Lalu tim yang lolos ke babak berikutnya di Eropa adalah Napoli, Milan, Lazio, dan Inter. Apakah setuju? Silahkan komentarnya teman-teman. Kita berdiskusi tentang Serie A. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.